Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Desi dan juga teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu akan membahas mengenai cara pembenihan ikan lele. Kelompok kami sendiri terdiri dari Abani Wijaya Nurwahid dengan NIU 55299, Berprilia Divani dengan NIU 533-713, Arfa Agesta NIU 544-155, Vito Nathaniel dengan NIU 545-034, Ahmad Kosim dengan NIU 545-305, Muhammad Abdul Fikri Mubarok dengan NIU 537-848, dan Berliana Aurel dengan NIU 533-714. Pertama-tama dalam pemilihan cara eh, berbudidaya ikan lele, pertama dilakukan ikan lele. Dalam pemilihan ikan lele terdapat pertama pemilihan indukan yang berkualitas, di mana dengan adanya ikan lele yang baik harus mempertimbangkan adanya kualitas genetik, ciri fisik, dan kondisi kesehatan untuk memastikan benih yang dihasilkan dapat berkualitas tinggi. Kemudian yang kedua, dengan adanya perbandingan dan persiapan. Adanya rasio yang tepat antara induk dan juga betina, serta persiapan kolam yang optimal, serta penting untuk meningkatkan keberhasilan proses pemijahan dan pembenihan ikan lele itu sendiri. Untuk persiapan kolam pemijahan ikan lele, yang pertama, kolam pemijahan lele ini harus berbentuk persegi atau persegi panjang. Yang kedua, kira-kira panjangnya itu sekitar 4,5 meter dan lebarnya itu 2,5 meter. Yang ketiga, pematang dan dasar kolam ini terbuat dari beton. Yang keempat, dibersihkan dahulu sebelum dilakukan pemijahan agar hama dan penyakit ini dapat hilang. Kemudian setelah itu, kolam ini dikeringkan sekitar 1 sampai 3 hari. Setelah dikeringkan, kolam diisi air kira-kira 30 sampai 40 cm. Yang ketujuh, disediakan kakaban yang terbuat dari ijuk untuk penempelan telur. Dan ukuran kakaban ini sesuai dengan ukuran kolam tersebut. Yang kedelapan, kakaban ini dapat diletakkan di dasar kolam. Ya, proses pemijahan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama natural spawning atau pemijahan secara alami, dan yang kedua ada induced spawning atau pemijahan secara semi alami. Nah, sebelum proses pemijahan ini dimulai, kita perlu mengetahui ciri-ciri induk yang sudah siap untuk pemijahan. Nah, gambar yang pertama itu kiri ada gambar satu, itu induk jantan matang, itu bisa terlihat kelaminnya itu dengan jelas dan meruncing. Nah, selain di gonatnya, jantan ini juga bisa dilihat dari kepalanya, tulang kepalanya yang lebih besar daripada si betinanya. Nah, di gambar yang kedua, di sini ada induk betina matang, itu ditandai dengan ciri kelaminnya itu berwarna kemerahan. Atau ciri tubuh lainnya itu bisa seperti tulang kepalanya itu lebih kecil dengan yang jantan, lalu tubuh atau perutnya itu menggebung atau membesar. Natural spawn secara caranya itu yang pertama ini 25 sampai 30 cm. Nah, bersamaan dengan itu kakaban untuk meletakkan telur. Kakaban itu terbuat dari ijuk tadi ya sudah dijelaskan di slide awal. Nah, yang kedua, induk lele betina dan jantan yang sudah matang, gonat dimasukkan secara bersamaan. Lalu berikutnya, di tempat ini cukup penting karena lele ini merupakan hewan yang kanibal untuk mengurangi, menghindari agar mereka memakan telur mereka sendiri, maka setelah pemijahan itu segera pisahkan ke induk ke tempat yang lain. Nah, ada indus spawning, yaitu pemijahan semi alami. Yang pertama, pindukan yang sehat, bebas dari penyakit, bentuk tubuh dan umur, serta ukuran yang cukup. Nah, ukuran tubuhnya ini berapa sih? Sekitar 800 gram. Dan umur yang kira-kira sudah siap itu sekitar umur 8 bulan ke atas. Nah, yang berikutnya, pisahkan antara induk jantan dan betina di kolam yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk
agar tidak terjadi pemijahan di luar rencana. Nah, yang ketiga itu periksa kematangan gonad. Lalu berikutnya suntikan hormon perangsang hipofisa atau berupa Ovaprim. Nah, ini dengan dosis sekitar 0,3 sampai per jam. Yang terakhir itu yang tepat ini biar sekitar jam sampai 5 pagi lele itu bisa um, Nah, selanjutnya perawatan larva ikan lele. Larva ikan lele sangat rentan mengalami kematian, baik karena parasit maupun kondisi lingkungan yang tidak sesuai. Dalam manajemen pemeliharaan larva ikan lele. Nah, faktor-faktor Faktor-faktor ini adalah padat penebaran pemeliharaan larva, pengelolaan kualitas air, dan pemberian pakan yang benar. Selanjutnya ada pemeliharaan benih ikan lele. Dalam menjalankan pemeliharaan ikan lele, hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan melakukan grading minimal 2 minggu sekali. Tujuan dari grading ini adalah menyeragamkan ukuran lele dalam satu kolam, sehingga tingkat kanibalisme antar ikan lele akan berkurang. Tahap selanjutnya adalah persiapan pendederan. Pada persiapan pendederan ini disiapkan kolam, di mana menurut Yusrin dan Dia Mahesa, persiapan kolam pendederan ini meliputi rangkaian penyucian dan pengeringan kolam, dilanjut pengapuran, pemupukan, dan pengisian air. Pencucian kolam ini ditujukan untuk menghilangkan kotoran. Tujuan dari pengapuran itu adalah untuk mengendalikan hama dan menstabilkan pH air. Selanjutnya pemupukan pada kolam ikan ini bertujuan untuk menyediakan unsur hara yang diperlukan bagi tumbuhan sebagai pakan alami sehingga meningkatkan kesuburan kolam. Nah, pada persiapan pendederan ini ditujukan untuk adaptasi lingkungan baru. Jadi ikan diadaptasikan ke lingkungan baru untuk mengurangi resiko stres dan terkena penyakit sehingga dapat meningkatkan kelangsungan hidupnya. Nah, untuk mengurangi resiko stres dan terserang penyakit ini ditambahkan vitamin C dalam pakannya. Nah, menurut Setyaningrum et al., pemberian vitamin C dalam pakan ikan lele dumbo dapat bermanfaat dalam mengatasi stres dan terserang penyakit. Dan berdasarkan hasil pemberian vitamin C ini dapat meningkatkan produksi benih ikan lele dumbo. Kemudian untuk tahap terakhir yaitu pemanenan benih lele. Pemanenan benih lele harus telah direncanakan sejak awal saat pemijahan induk karena menyangkut biaya pakan yang harus dikeluarkan dan jumlah produksi yang dihasilkan. Panen benih dilakukan setelah benih ikan lele mencapai ukuran tertentu yang ideal untuk dijual atau dipindahkan ke kolam pembesaran. Proses ini biasanya melibatkan penyortiran berdasarkan ukuran untuk memastikan keseragaman dan mempermudah pengelolaan pada tahap berikutnya. Benih yang dipanen dikelola dengan cara hati-hati untuk menghindari stres atau cedera selama proses pemindahan. Setelah itu, benih dapat dipasarkan kepada pembudidaya lain atau ditempatkan di kolam pembesaran hingga mencapai ukuran konsumsi. Kondisi panen yang baik akan meningkatkan survival rate benih untuk fase selanjutnya. Lalu kemudian ada faktor keberhasilan. Yang pertama ada genetik, yaitu pemilihan induk dengan genetik yang baik dapat meningkatkan kualitas benih. Lalu ada manajemen penyakit, pencegahan dan pengendalian penyakit sangat penting untuk menjaga kesehatan induk dan benih. Dan terakhir ada pengetahuan dan pengalaman. Pemahaman yang mendalam tentang siklus hidup ikan lele dan teknik pembenihan akan sangat membantu. Kemudian ada tambahan, yang pertama ada kualitas induk, yang kedua ada kondisi lingkungan,
yang ketiga ada teknik pemijahan, dan yang terakhir ada manajemen pasca pemijahan. Setelah itu ada referensi. Referensi yang pertama dari Setyaningrum N, Sugiharto S, dan Sukmaningrum tahun 2020. Peningkatan produksi ikan lele Dumbo dengan pemberian suplemen vitamin C oleh Dinamika Jurnal 21 halaman 1-7. Lalu yang kedua ada Yulinda dan Eni tahun 2012 dengan judul Analisis Finansial Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo Clarias Gariepinus di Kelurahan Lembasari, Kecamatan Rumbai, Pesisir Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, oleh Jurnal Perikanan dan Kelautan. Seri 17, volume 1, volume 17, seri 1, 38, halaman 38 sampai 55. Yang ketiga ada Yusrin dan W.A. Diamahesa tahun 2024 dengan judul Teknik Pembenihan Ikan Lele Clarias Gariepinus di Instalasi Balai Benih Ikan Lingsar oleh Jurnal Ganet Suara seri 18 volume 2 halaman 917 sampai 924. Dan yang terakhir ada Wafia dan Setio Harini tahun 2013 dengan judul Pembenihan Lele Dumbo Clarias Gariepinus di Balai Benih Ikan BBI Kabat Banyuwangi oleh Jurnal Ilmu Perikanan seri 4 volume 1 halaman 13 sampai 18. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat.